Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dimana pada kesempatan kali ini, tim kami dari SGDA 1 izin untuk melakukan presentasi student project kami yang berjudul COX-3 Inhibitor Pain Management. Dan berikut ini adalah anggota SGDA 1. Baik, selanjutnya untuk latar belakang, di mana nyeri adalah alasan utama seorang pasien mengunjungi layanan kesehatan, di mana pada awalnya hanya ada COX-1 dan COX-2 yang diketahui berperan dalam sintesis prostaglandin. Namun, pada tahun 1990-an, di mana COX-3 ditemukan dan diduga sebagai target obat pereda nyeri seperti acetaminophen. Di mana acetaminophen ini dapat menembus sawar otak dan menghambat COX-3 di otak untuk meredakan nyeri. Di mana hingga saat ini sebenarnya COX-3 ini pada manusia masih diperdebatkan dan bagaimana mekanismenya. Oleh karena itu diperlukan tinjauan pustaka yang menjelaskan mekanisme kerja dari COX-3 inhibitor dalam menangani nyeri. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Iputu Adinata dengan 3 digit NIM terakhir 079. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan definisi dari COX-3 inhibitor. Jadi inhibitor COX-3 adalah subkelas dari inhibitor siklooksigenase yang menargetkan enzim COX-3 yang merupakan isoform dari siklooksigenase yang terutama diekspresikan di otak dan sumsum tulang belakang. Berbeda dengan COX-1 dan COX-2 yang dikenal karena perannya dalam peradangan dan nyeri, COX-3 memiliki peran khusus di sistem saraf pusat. Inhibitor COX-3 yang paling dikenal adalah paracetamol atau acetaminophen yang banyak digunakan untuk sifat analgesik dan antipiretiknya. Inhibitor COX-3 bekerja dengan menghambat enzim COX-3 yang terlibat dalam biosintesis prostaglandin. Prostaglandin ini adalah molekul sinyal yang berkontribusi pada nyeri dan demam. Dengan mengurangi produksi prostaglandin di sistem saraf pusat, inhibitor COX-3 secara efektif menurunkan nyeri dan demam tanpa efek samping gastrointestinal yang umum terjadi pada inhibitor COX-1 dan COX-2. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nimba DRC Dwi Tami Barsua dengan 3 digit yang terakhir 026. Farmakokinetik obat-obat yang tergolong COX-3 inhibitor meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Untuk obat yang pertama, acetaminophen, tahap absorpsi dari obat acetaminophen oral dapat diserap dengan cepat oleh traktus gastrointestinal dan mencapai konsentrasi plasma puncak dalam 30 hingga 60 menit. Sedangkan pada intravena dapat menghasilkan konsentrasi plasma puncak yang lebih tinggi dan bioavailabilitas obat ini sekitar 58% dengan waktu paru plasma 1,5 sampai 2,5 jam. Tahap yang kedua distribusi, obat ini mempunyai ikatan protein plasma yang rendah sekitar 10 hingga 25%, didistribusikan secara luas melalui difusi pasif, dan bahkan bisa melewati blood-brain barrier. Tahap yang ketiga adalah metabolisme, obat ini dimetabolisme di hepar meliputi 3 jalur khusus, yaitu konjugasi dengan glukuronida, dengan sulfat, dan oksidasi oleh enzim sitokrom P450. Tahap keempat eliminasi, itu diekspresikan melalui urin di ginjal, dengan waktu paru eliminasi sekitar 2 hingga 3 jam. Obat yang kedua adalah ibuprofen. Untuk farmakokinetik yang pertama dari obat ini adalah tahap absorpsi, cepat diabsorpsi dan bisa mencapai kadar plasma puncak dalam 1-2 jam setelah dikonsumsi. Tahap yang kedua adalah distribusi. Ibuprofen didistribusikan secara luas dengan ikatan yang sangat kuat dengan protein sekitar 99% sehingga volume distribusinya relatif rendah. Tahap yang ketiga adalah metabolisme. Obat ini dimetabolisme di hati melalui jalur oksidatif yang melibatkan enzim CP450. Tahap yang keempat adalah eliminasi. Obat ini diekskresikan melalui ginjal dengan waktu paruh eliminasi sekitar 1,5 hingga 2 jam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Brian Setiawan dengan tinggi jam terakhir 87. Di sini saya akan menjelaskan terkait farmakokinetik COX-3 inhibitor, yaitu diclofenac. Di mana absorpsi dari diclofenac diserap secara cepat dan hampir sepenuhnya setelah diberikan secara oral. Bioavailabilitasnya sekitar 50% setelah mengalami first pass effect. Lalu konsentrasi plasma puncak tercapai dalam 1-2 jam setelah pemberian oral. Untuk distribusinya memiliki ikatan yang tinggi, terutama dengan albumin. Distribusi ke jaringan tubuh juga cukup luas, terutama ke jaringan yang mengalami peradangan, di mana dapat mencapai konsentrasi tertinggi atau puncaknya. Untuk metabolismenya terjadi di hepar melalui jalur oksidatif yang dimediasi oleh enzim sitokrom P450, terutama CYP2C9. Untuk eliminasi dari diclofenac sendiri, secara banyak 65% melalui ginjal, lalu sisanya melalui empedu dalam feses. Lalu untuk waktu paru eliminasinya sekitar 1-2 jam. Baik, selanjutnya untuk dipiron sendiri, absorpsinya itu cepat dan hampir sepenuhnya diserap setelah pemberian oral atau parenteral.
Lalu untuk konsentrasi plasma puncaknya tercapai dalam 30-90 menit setelah pemberian oral, lalu bioavailabilitasnya relatif tinggi. Untuk distribusinya sendiri memiliki ikatan yang sangat kuat dengan protein plasma, terutama albumin, yaitu sekitar 99%, di mana volume distribusi relatif rendah, yaitu 10-20 liter pada usia dewasa. Selanjutnya untuk metabolisme dari dipiron, metabolisme terjadi di hepar secara cepat dan ekstensif. Dipiron sendiri nanti dihidrolisis menjadi metabolit aktif utama, yaitu 4-metil amino antipirin atau MAA, di mana nanti akan diubah menjadi metabolit lain seperti 4-formil amino antipirin yang juga memiliki aktivitas farmakologis meskipun lebih rendah. Untuk eliminasinya secara garis besar melalui ginjal sebanyak 90% dan sisanya melalui feses. Untuk waktu paruh eliminasinya sekitar 2,5-4 jam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Amita Nusa Putri dengan 3 digit bakat 1250. Di sini ada pun farmakodinamik COX-3 inhibitor. Yang pertama itu ada acetaminophen, yang dimana itu merupakan golongan obat anti-analgetik ringan bekerja secara menghambat sintesis prostaglandin, terutama itu pada sistem saraf pusat. Yang dimana ini digunakan sebagai obat alternatif untuk pengganti aspirin yang sebagai antipiretik dan analgesik pada pasien pediatri. Selain itu juga terdapat adanya penghambat inhibitor itu ada pun paracetamol. Yaitu yang kedua itu ada phenacetin yang dimana itu dapat dimetabolisme sebagai metabolik reaktif yang melalui berbagai mekanisme yang dimana itu berupa enhidrosilasi dan enhidrosifenasin yang dimana itu dihasilkan dari sulfurasi. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imad Agus Diwasanta dengan 3 digit yang terakhir 039. Farmakodinamik COX-3 inhibitor yang lainnya yaitu ada diclofenac. Diclofenac merupakan NSAID yang termasuk dalam keluarga asam fenilasetat untuk mengurangi peradangan. Diclofenac bekerja dengan menghambat aktivitas COX-1 dan COX-2 dengan menghambat sintesis prostanoid seperti prostaglandin E2, prostacyclin, dan tromboksan. Kemudian secara kompetitif menghambat asam arachidonat untuk berikatan dengan COX-1 dan COX-2. Diclofenac mempunyai efek menghalangi produksi tromboksan, terutama tromboksan B2. Juga sebagai salah satu penghambat produksi PGE2 yang paling efektif, prostanoid primer yang akan meningkat selama proses inflamasi. Kemudian farmakodinamik dari metamizol. Jadi metamizol merupakan analgesik dan antipiretik untuk pemberian secara oral atau parenteral. Mekanisme kerjanya berhubungan langsung dengan penghambatan pensinyalan dari TRPA1. Tindakan analgesik dihasilkan dari penghambatan isoenzim COX-1 dan COX-2 sehingga menghambat sintesis dari prostaglandin dan menurunkan sensitivitas nociceptor. Mekanisme lain yang berperan dalam efek analgesik yang dihasilkan oleh metamizol yaitu karena aktivasi sistem opioidergic endogen. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu dan Amela Putri Udarani dengan 3 digit yang terakhir 65. Saya izin untuk menjelaskan indikasi dan juga aturan pemakaian COX-3 inhibitor dalam manajemen nyeri. Untuk jenis obat yang pertama itulah acetaminophen, di mana diindikasikan untuk mengobati nyeri ringan hingga berat, dan juga untuk menurunkan demam. Untuk dosisnya sendiri itu bervariasi sesuai dengan umur dan juga berat badan. Untuk dewasa dan juga remaja lebih dari 13 tahun dengan berat badan lebih dari 50 gram itu 50 kg itu diberikan 1000 mg setiap 6 jam. Untuk usia lebih dari 13 tahun dengan berat badan kurang dari 50 kg itu diberikan 12,5 mg per kilogram setiap 4 jam. Kemudian untuk anak-anak usia 2-12 tahun diberikan 12,5 mg per kilogram berat badan setiap 4 jam. Kemudian untuk neonatus diberikan 12,5 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam. Untuk bayi 29 hari sampai 2 tahun diberikan 15 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam. Dan juga untuk lansia itu diberikan 325 hingga 500 mg setiap 4 jam. Untuk obat yang kedua itulah phenacetin sebagai analgesik dan juga penurun demam. Untuk dosisnya itu adalah 300 mg 4-6 kali sehari. Juga dosis hariannya tidak boleh melebihi dari 2 gram. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Ngurah Bagus Arya Suradana dengan 3 digit yang terakhir 209. Jadi saya izin melanjutkan untuk indikasi dan aturan pemakaian COX-3 inhibitor dalam manajemen nyeri. Untuk yang pertama, nama obat dipiron atau metamizol, indikasinya pengobatan nyeri dan demam. Untuk dosisnya untuk dewasa 500 mg hingga 1000 mg melalui oral, diminum 2 hingga 3 kali sehari. Lalu yang kedua ada diclofenac, mengobati nyeri ringan hingga sedang atau tanda dan gejala osteoartritis atau artritis reumatoid.
Dosis dewasa biasa untuk nyeri, untuk oral kapsul berisi cairan kalium diklofenak 25 mg per oral 4 kali sehari, kapsul asam bebas diklofenak 18 mg atau 35 mg per oral 3 kali sehari. Selanjutnya tablet pelepasan segera kalium diklofenak 50 mg per oral 3 kali sehari. Lalu selanjutnya ada ibuprofen, indikasinya untuk mengobati nyeri atau peradangan. Untuk dosisnya bagi dewasa 800 mg per dosis atau 3.200 mg per hari, 4 dosis maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putu Yudhira Sumtami dengan NIM akhir 145, izin melanjutkan terkait dengan interaksi obat COX-3 inhibitor. Penggunaan obat yang bersamaan dengan obat lain ataupun makanan dan juga minuman dapat menimbulkan beberapa efek. Di antaranya, penggunaan acetaminophen bersamaan dengan warfarin dapat meningkatkan efek antikoagulan sehingga risiko pendarahan menjadi meningkat. Penggunaan acetaminophen bersamaan dengan antikonvulsan seperti phenytoin, carbamazepine atau barbiturates, dan juga antituberkulosis seperti rifampin dan isoniazid dapat meningkatkan risiko kerusakan hati dan menurunkan efektivitas dari acetaminophen. Penggunaan yang bersamaan dengan kolestiramin maka dapat mengganggu bioavailabilitas dari obat acetaminophen, dan juga penggunaan acetaminophen dan NSAID lain itu dapat meningkatkan toksisitas obat sehingga resiko efek samping menjadi meningkat seperti pendarahan gastrointestinal dan juga gangguan fungsi ginjal, serta penggunaan acetaminophen dengan alkohol itu dapat meningkatkan risiko kerusakan hati melalui mekanisme peningkatan produksi metabolit hepatotoksik. Baik, selanjutnya interaksi obat COX-3 inhibitor seperti fenacetin itu dapat meningkatkan risiko toksisitas ginjal dan juga hati ketika digunakan bersamaan dengan obat yang bersifat nefrotoksik ataupun hepatotoksik seperti acetaminophen dan juga NSAID serta alkohol. Selanjutnya penggunaan diklofenak bersamaan dengan antikoagulan, kortikosteroid atau NSAID itu dapat meningkatkan risiko pendarahan gastrointestinal, sedangkan penggunaan bersamaan dengan antihipertensi dapat menurunkan efektivitas dari obat antihipertensi, serta penggunaan bersamaan dengan diuretik itu dapat berpotensi meningkatkan risiko nefrotoksisitas, dan juga penggunaan ibuprofen yang bersamaan dengan antikoagulan seperti warfarin ataupun aspirin serta kortikosteroid dan juga NSAID itu dapat meningkatkan risiko pendarahan gastrointestinal, dan juga penggunaan yang bersamaan dengan antihipertensi seperti ACE inhibitor, beta block ataupun diuretik itu dapat menurunkan efektivitas dari obat dan juga meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Swastiastu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Eka Pratindia dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang interaksi obat COX-3 inhibitor dipiron. Untuk nama obat yang pertama itu warfarin. Untuk interaksi obatnya itu sendiri, dipiron menghambat enzim CYP2C9 yang memetabolisme warfarin, menyebabkan akumulasi warfarin dan peningkatan efek antikoagulan. Lalu untuk nama obat yang kedua yaitu ketorolac. Untuk interaksi obatnya itu sendiri meningkatkan risiko pendarahan lambung dan gangguan ginjal. Kombinasi dua OAINS dapat memperburuk efek samping tersebut. Lalu untuk nama obat yang ketiga itu phenytoin. Untuk interaksi obatnya itu mengurangi kadar phenytoin dalam darah dan mengurangi efektivitas kontrol kejang. Lalu untuk nama obat yang keempat yaitu siklosporin. Untuk interaksi obatnya itu sendiri meningkatkan risiko nefrotoksisitas. Dipiron menghambat metabolisme siklosporin dan meningkatkan kadarnya dalam darah. Lalu untuk nama obat yang terakhir itu litium. Untuk interaksi obatnya itu mengurangi ekskresi litium dan meningkatkan kadar darah dan risiko toksisitas litium. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan saya Pandi Putu Sasredi dengan 3 digit NIM tadi sistem 2. Jadi sini saya akan bahas mengenai efek samping. Jadi yang pertama ada acetaminophen. Jadi penggunaan oral atau rektal dapat menimbulkan ruam kulit, reaksi hipersensitivitas, peningkatan bun dan kreatinin, anemia, leukopenia, neutropenia, pancytopenia, ketidakseimbangan metabolisme dan elektrolit. Lalu untuk penggunaan intravena dapat menimbulkan mual, muntah, sembelit, kesehatan dan sakit perut. Lalu ada ibuprofen dapat menimbulkan pendarahan gastrointestinal, penurunan fungsi ginjal, ruam kulit akibat reaksi hipersensitivitas, anemia, mual, muntah, sakit kepala, jaundice, urin gelap, dan tinja gelap. Lalu untuk penggunaan intravena dalam pengobatan patent ductus arteriosus menunjukkan peningkatan insiden hiperbilirubinemia dan perpindahan bilirubin akibat peningkatan protein pada obat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anastasia Carmenita dengan 3 digit NIM terakhir 180 yang akan melanjutkan teman saya untuk menjelaskan mengenai efek samping dari penggunaan obat COX-3 inhibitor. Baik, jadi untuk obat lainnya ini ada diklofenak yang dapat menyebabkan gangguan terutama pada sistem kardiovaskular manusia. Beberapa di antaranya ada AMI atau acute myocardial infarct, stroke, gagal jantung, bahkan kematian akibat dari peningkatan tekanan darah dan pembentukan plak ateroskllerosik yang berkepanjangan.
Selanjutnya ini ada dipyron atau sinonimnya metamizol yang dapat menyebabkan agranulositosis, anemia aplastik, nekrosis epidermal toksik, gagal ginjal, pendarahan saluran cerna atas, induksi serangan akut porfiria, alergi, dan juga SJS atau Steven-Johnson syndrome. Dan yang terakhir ini ada fenacetin atau fenacetin yang dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular, insomnia, kegelisahan, agitasi, halusinasi, penurunan kesadaran, hepatotoksisitas, dan reaksi hipersensitivitas akibat metabolit toksik N-asetil P-benzoquinonemin. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Edo Nyamaditya Madiputra dengan NIM 21025-11022. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagian kesimpulan, di mana untuk definisi dari COX-3 inhibitor itu merupakan suatu subkelas dari inhibitor siklooksigenase yang menargetkan dari enzim COX-3. Di mana untuk contoh obatnya itu ada acetaminophen, ibuprofen, penacetin, dipyron, dan juga diclofenac. Untuk farmakokinetiknya, di mana itu terdiri dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi. Terkait dengan farmakodinamiknya, di mana cara obat COX-3 inhibitor itu berinteraksi dengan target molekuler. Nah, untuk indikasi dan aturan pemakaian dalam manajemen nyeri, di mana COX-3 inhibitor itu berperan utama sebagai manajemen nyeri dan juga mencegah terjadinya demam. Nah, terkait dengan interaksi obat, di mana apabila dikonsumsi bersamaan dengan obat, di mana makanan dan minuman tertentu juga dapat meningkatkan kadar obat dalam plasma. Nah, untuk efek sampingnya di sini cukup beragam, di mana dapat menimbulkan ruam kulit, mual muntah, penurunan fungsi ginjal, gangguan kardiovaskular, dan juga pendarahan gastrointestinal. Baik, mungkin sekian dari SGDA 1. Terima kasih.